Kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodwig Pusung, akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah bukti nyata bahwa Presiden tidak main-main. Jangan dilihat ini sekedar ganti pejabat, tapi tamparan keras buat siapa saja yang kerja dengan rapor merah. Alasan pencopotan ini sangat masuk akal dan patut kita apresiasi. Karena kalau dibiarkan, maka esensi dari program ini akan tenggelam. Ceritanya akan selalu seputar kontroversi di BGN. Kritik dan politisasi pengadaan yang tidak masuk akal lah, jual beli titik lah, atau ide-ide mind blowingnya si Dadan. Padahal ini program yang sangat mulia, investasi masa depan bangsa, instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, bagi Presiden Prabowo, kontroversi dan kritik publik itu adalah alarm bahaya yang tidak boleh dibiarkan dan harus direspon dengan tindakan nyata. Copot. Dan ini sekaligus peringatan buat pejabat-pejabat yang lain. Ingat, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo itu berorientasi pada hasil. Jika Anda diberikan jabatan, diberikan kesempatan mengelola anggaran negara dengan nilai yang cukup besar, tapi Anda tidak becus menjaga kualitas dan integritas kerja, maka Anda siap-siap segera diganti. Tidak ada urusan apakah Anda tim sukses, arsitek awal lembaga, atau teman dekat. Intinya tidak ada posisi yang aman jika kinerja dan integritas jeblok. Oh ya, dengar-dengar Pak Dadan dan kawan-kawannya sudah dijemput ke Jagung jam 4 dini hari tadi. Kita tunggu proses selanjutnya. Thank you. Rilis Kejaksaan Agung buka borok BGN, markup triliun rupiah dan yayasan titipan. Baru aja kita ngeliat pejabat sekelas Kepala Badan Gizi Nasional dicopot, langsung diborgol ke Jagung teman-teman. Dan gak cuma Dadan tapi dua wakilnya juga yang ikut ditahan. Dan dia rilis Kejagung ngebuka borok penyimpangan tata kelola MBG. Ternyata banyak yayasan mitra yang ditunjuk tuh sebenarnya nggak memenuhi syarat. Mereka lolos verifikasi cuma karena konflik kepentingan semata teman-teman. Malahan beberapa yayasan terbukti milik para tersangka. Sebenarnya kan program gizi ini didesain buat dikelola langsung sama yayasan di tiap sekolah supaya tepat sasaran. Tapi faktanya yayasan ditunjuk jadi mitra PPG itu malahan terafiliasi langsung sama pejabat BGN itu sendiri. Pas proses pendaftaran verifikasi di portal resmi BGN sengaja diakalin tuh. Biar apa? Biar bisa dimainin di situ. Jadinya yayasan titipan yang nggak memenuhi syarat ini tetap lolos dan ngeruk insentif miliaran rupiah tiap harinya teman-teman. Kita bisa lihat jelas ya. Faktanya kalau sistem digital yang niatnya buat transparansi malah dimanipulasi sama oknum kayak gini, udah dapat duit dari yayasan, mereka juga ngerampok lewat markup pengadaan, mulai dari motor listrik kan kita tahu, sepatu, tablet, sampai TV teman-teman. Ini sih bener-bener bukan ngerampok lagi, tapi bener-bener ngerusak, mengkhianati presiden, mengkhianati uang rakyat teman-teman. Kita patut apresiasi kepada Pak Prabowo Subianto dan penegak hukum lainnya yang gercep sikat oknum kayak gini. Bukti pas ada pelanggaran udah nggak ada toleransi lagi sepeser pun. Pada akhirnya penegakan hukum yang tajam ke atas adalah kewajiban dasar untuk negara, bukan? Anggaran raksasa buat perut rakyat nggak boleh dikhianati sama siapapun teman-teman. Kita kawal ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan lanjutkan untuk menonton, jangan di skip, dan silahkan cermati, telaah, tonton dengan seksama. Terima kasih.
Ex kepala BGN dijemput ke Jagung, 2 lainnya masih dikejar. Bapak kalinya sawahnya, itulah ya Pak ya. Makanya kamu ya, yang sok-sokan, ya beli motor lah banyak-banyak, ya entah apa kebijakan kamu tuh, apa mau dibeli semua, entah dia buat sepatu, semir sepatu lah, iya. Udah tuh kamu laporan ke Pak Prabowo kan, Pak Prabowo, kamu bilang ikan lele tiap hari 1 orang 1, ya. Udah itu 1 SPPG motong 1 sapi. Halalala. Iya, mana ada di lapangan 1 SPPG 1 hari 1. Apa kalau saya mampus kamu ya. Itulah ulah kamu sendiri. Ketahuan kan kamu. Ya, tangkap kamu ya. 7 alasan kuat Prabowo copot Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Pencopotan ini dilakukan akibat rentetan proyek pengadaan MBG selama 1,5 tahun yang dinilai penuh kejanggalan dan pemborosan anggaran. Mari kita bedah cepat 7 dosa proyek kontroversial BGN yang bikin geleng-geleng kepala. 1. Markup harga laptop Core AI3 senilai 24 juta rupiah per unit. 2. Pengadaan 25.000 motor listrik kepala SPPG senilai triliunan rupiah. 3. Dana teknologi aplikasi review MBG sebesar 1,2 triliun rupiah. 4. Pemborosan seragam dan kaos kaki tak bermerek seharga 100.000 per pasang dengan total 6,9 miliar rupiah. 5. Pembengkakan dana alat makan piring Senok di Yogyakarta hingga 4,19 miliar rupiah. 6. Biaya sewa IO sosialisasi yang menghabiskan 113,9 miliar rupiah. Dan 7. Temuan tata kelola dapur fiktif di mana anggaran mengalir ke daerah yang belum beroperasi sama sekali. Update hari ini, kantor BGN digeledah Kejaksaan Agung beberapa jam usai Dadan dicopot Prabowo. Tulis analisis kalian di kolom komentar dan follow Orang Dalam Update. Breaking news, Dadan Hindayana akhirnya dipecat oleh Presiden Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Posisinya digantikan oleh Nani X Deyang. Selama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memang kerap menjadi sorotan karena kebijakan-kebijakan konyol dan kontroversinya. Dadan Hindayana juga kerap dituding aji mumpung dalam menghabiskan anggaran negara dengan membuat anggaran-anggaran yang tidak masuk akal. Membeli kaos kaki hingga sikat dan semir sepatu senilai miliaran rupiah, memberi insentif senilai 6 juta rupiah per hari kepada setiap SPPG, bikin aplikasi nggak jelas dengan dana yang sangat fantastis, pengadaan sepeda motor listrik, dan terbaru dia malah mau ngasih EBG bagi anak-anak Indonesia yang ada di Arab Saudi. Kemudian terkait kinerja dan pengawasan, nggak kalah buruknya. Hampir setiap hari anak-anak di Indonesia keracunan. Udah nggak kehitung berapa ribu anak yang udah keracunan gara-gara program MBG ini. Makanannya dikorup, makanannya dibuat asal-asalan, nggak layak makan, ada belatungnya, nggak higienis. Dan Dadan Hindayana ini juga nggak segan-segan ngibulin presiden. Di hadapan presiden, dengan PD-nya dia bilang katanya setiap hari, setiap SPPG itu memotong 1 ekor sapi. Jadi setiap hari katanya ada 19.000 ekor sapi dipotong. Dan yang tidak kalah kontroversial adalah latar belakang pendidikannya, karena Dadan Hindayana ini ternyata adalah ahli serangga. Malah disuruh ngurusin makanan. Ya pantas banyak anak-anak Indonesia keracunan. Dan for your information nih, yang ngangkat Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional itu adalah Jokowi. Dan saran dari gua nih ya, Dadan Hindayana ini harus dan wajib banget diusut oleh KPK. Nggak bisa dong melenggang bebas gitu aja tanpa pertanggungjawaban atas segala masalah yang pernah ia timbulkan. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini, berita ini. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum itu, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan berita informasi selanjutnya. Terima kasih.